Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Masih dengan Bang Upi. Kali ini kita ke kasus ketenaga kerjaan, guys. Eh, Kadang-kadang ketika kita bekerja di perusahaan itu gitu ya, ada perusahaan yang kemudian nekat atau mungkin merasa perlu untuk memotong gaji pekerjanya, baik itu karena denda atau karena alasan lain, yang beberapa alasannya. Kita sudah bahas kemarin kalau misalnya perusahaan memotong denda. Kemudian bagi pekerja yang tidak terima, misalnya tidak terima itu di gajinya dipotong ya, kemudian ingin meminta kembali, itu gimana? Ada perusahaan kemudian melakukan pemotongan itu sepihak. Nah, kita mau tarik kembali gaji itu, kita mau ambil karena itu adalah kita, gitu kan. Terus dan itu tanpa pemberitahuan. Ya otomatis kita harus berjuang untuk yang satu ini, bahkan mungkin harus siap-siap resign. Nah, kalau misalnya kita resign, apakah pekerja berhak atau bisa meminta kembali uang yang sudah dipotongkan tadi? Kemudian, apakah pekerja berhak meminta pesangon sesuai peraturan dari Snaker sesuai masa kerja ya? Kemudian, apabila perusahaan menolak untuk memberikan kedua hal tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja? So, kita akan kupas beberapa pertanyaan ini di video kali ini, guys. Jadi, sahabat hukum ya, pada dasarnya pengusaha itu wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Yang mana kesepakatan itu tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi selain itu, setiap pekerja berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Nggak bisa yang terlalu jomplang gitu. Nah, kemudian hak atas upah itu timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja tadi dengan pengusaha itu ya, dan berakhir saat putusnya hubungan kerja. Tapi kemudian upah tidak dibayar jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya ya, ya ini konsekuensinya. Kecuali jika pekerja itu memenuhi kondisi tertentu, misalnya sakit, menikah, sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan, dan kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu yang mengecualikan mereka harus dapat upah. Kemudian secara hukum pemotongan upah pekerja oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran, ini yang dibolehkan ya, pemotongan itu. Satu, mungkin denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah misalnya. Yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PP atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Itu yang membolehkan potongan. Kemudian yang kedua, sewa rumah dan atau barang milik perusahaan yang disewakan, misalnya kalau memang ada oleh pengusaha kepada pekerja, dan atau utang atau cicilan utang pekerja itu, misalnya ada potongan-potongan eh, kendaraan misalnya nyicil dari perusahaan. Nah, yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan, perjanjian tertulis, dan atau yang ketiga, boleh pemotongan itu adalah kelebihan pembayaran upah yang dapat dilakukan tanpa persetujuan kerja itu kalau misalnya ada salah transfer misalnya, atau salah kasih, gajinya 10 juta dikasihnya 15 karena transfer gitu. So patut diperhatikan juga ya, kalau misalnya jumlah keseluruhan pemotongan upah maksimal itu 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja, bukan pekerja itu kemudian jong dia kan merasa gajinya sekian kalau cuma potong-potong sekian gitu. Jadi ada persentase yang harus dipenuhi 50%, guys. Jadi jika pemotongan upah dilakukan bukan untuk alasan dan atau tidak memenuhi persyaratan tadi, tiga persyaratan tadi, maka pemotongan upah itu tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya hukum, apa yang bisa dilakukan? Adanya pemotongan upah yang bertentangan dengan hukum itu sangat berpotensi menimbulkan yang kita sebut sebagai perselisihan hak dalam dunia kerja tuh, dalam dunia ketenaga kerjaan ya, antara pihak perusahaan dan pihak pekerja.
Kenapa? Karena tidak terpenuhnya hak pekerja akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan itu sama hukumnya. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu kesalahpahaman sehingga menimbulkan penafsiran atau pemahaman yang berbeda. Jadi kalau kita lihat apa yang diatur dalam pasal atau angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI, dalam hal terjadi perselisihan mengenai upah sebagai salah satu hak pekerja, maka pekerja dapat melakukan cara atau upaya hukum diantaranya satu, melakukan perundingan bipartit dengan pengusaha untuk mencapai mufakat. Yang kedua, jika perundingan bipartit gagal, antara kedua pihak gagal, eh, salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Saya tidak tahu nih, dinas tenaga kerja. Tentu saja jangan lupa melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit itu sudah dilakukan tapi gagal. Kemudian yang ketiga, penyelesaian perselisihan tadi melalui mediasi dengan pihak dinas tenaga kerjaan sebagai pengawas. Kemudian yang keempat, jika mediasi juga tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Inilah mulai jalur hukumnya. Sehingga kemudian pekerja dapat menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan hak, yaitu upah yang dipotong dengan menyalahi ketentuan hukum. Nah, sekian tadi. Tapi sebelum memutuskan mengundurkan diri, kalau misalnya memang itu resign, ya perlu dipahami bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dan memenuhi syarat yang ditentukan itu tidak berhak memperoleh pesangon, tetapi ia hanya berhak atas uang penggantian hak atau UPH dengan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sahabat hukum. Kemudian mensiasati pengunduran diri karena gaji dipotong, sabar dulu ya. Jadi pekerja itu bisa mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 36 huruf G angka 4 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 PP 35 ini. Jika permohonan itu kemudian dikabulkan dan pengusaha terbukti melakukan yang dituduhkan, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan uang pesangon. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK itu sebesar satu kali ketentuan UPMK ya. Dan UPH kemudian tetapi jika hal itu yang disampaikan oleh pekerja tadi tidak terbukti dan perusahaan memilih memutuskan hubungan kerja, maka pekerja berhak memperoleh UPH dan uang pisah saja. Kalau misalnya tujuannya keliru. Terus sebagai informasi tambahan juga dan daripada prakteknya itu ya perselisihan antara hak pekerja dengan pengusaha itu seringkali berujung pada perselisihan PHK memang. Jadi saran kami sebaiknya pekerja bersiap-siap dengan konsekuensi PHK kalau misalnya mau maju ya, mau bersih tegang dengan perusahaan ini. Ya biasalah gitu. Jadi jika pekerja itu berniat mencatatkan perselisihan hak, ada baiknya dibarengi dengan pencatatan perselisihan hak di Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya kemudian mediator akan mengeluarkan anjuran atas perselisihan hak itu yang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sependapat atau tidak menjalankan anjuran dengan sukarela, maka salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial alias PHI. Jadi dalam hal terdapat perselisihan hak yang dibarengi dengan perselisihan PHK itu ya, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutuskan perkara perselisihan hak terlebih dahulu. Baru kemudian pada perselisihan PHK-nya. Ini dinyatakan dalam pasal 86 Undang-Undang PPHI. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial itu wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tadi. Itu guys, caranya meminta gaji kita yang dipotong itu. Kalau memang kita betul-betul merasa itu benar ya.
Maksudnya bukan utang, bukan denda gitu kan, bukan ganti rugi. Itu kita, itu triknya untuk mengambil hak kita itu dari perusahaan. Tapi ya tadi resikonya. Siap-siap resign. Oke, terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Ciao.